Shalom, selamat berjumpa kembali dalam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang mendasari podcast kita. Kita akan belajar tentang penyebab orang bertengkar. Ayo yang suka bertengkar, dengarkan ini. Penyebab pertengkaran. Pertengkaran sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bukan saja perkara satu atau dua orang, tapi juga bisa terjadi kepada banyak orang. Pertengkaran bisa menimbulkan permusuhan. Hal itu dipicu karena rasa tersinggung dan terhina. Bahkan karena diri sendiri menganggap kalah. Pertengkaran bukan hal yang baik untuk dilakukan. Sebisa mungkin kita menghindarinya. Untuk menghindari pertengkaran, kita perlu memahami penyebab orang bertengkar. Ini adalah beberapa hal. 1. Kesalahpahaman. Yang pertama dan paling sering terjadi disebabkan adalah faktor kesalahpahaman. Sebagaimana pendapat seseorang yang hanya diambil kutipannya saja atau penjelasan seseorang yang belum selesai, namun sudah terlebih dahulu dijeda oleh orang lain. Kesalahpahaman ini akan memicu pertengkaran, 2 bahkan hingga banyak orang. Apalagi kalau kesalahpahaman ini menyangkut perihal golongan tertentu. Maka dari itu kita harus lebih pandai dalam menjaga perkataan, sehingga apa yang disampaikan kepada orang lain bisa diterima sebagaimana apa adanya. Kedua, tersinggung. Apakah kamu juga pernah merasa tersinggung? Tersinggung adalah hal yang cukup umum terjadi. Ya, hal itu disebabkan karena sering kali kita menyamakan hati dengan orang lain, menganggap batas yang kita miliki sama dengan batasan orang lain. Padahal yang sebenarnya terjadi, kita dan masing-masing orang memiliki batasan sendiri. Sesuatu yang kamu anggap bercanda belum tentu bisa diterima sebagai candaan bagi orang lain. Maka dari itu, kita harus menjaga candaan karena paling banyak rasa tersinggung dihadirkan oleh candaan yang tidak disengaja atau tidak disadari telah melukai perasaan orang lain. Ketiga, diadu domba. Pertengkaran juga bisa terjadi karena faktor orang yang usil dalam kehidupan kita. Orang tersebut biasanya akan mengadu domba satu orang dengan yang lain agar bertengkar dan bermusuhan. Masih belum dapat diketahui dengan pasti apa alasan seorang melakukan hal ini. Entah karena cemburu buta, iri, atau karena dendam di masa lalu. Apapun itu adalah hal yang tidak baik. Mengadu domba satu orang dengan orang lain sangat merugikan banyak orang. Keempat, sakit hati. Sakit hati bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari pengkhianatan, kebohongan, perkataan, campakan, dan lain sebagainya. Semua itu bisa menciptakan rasa sakit di dasar hati. Sakit hati adalah sebuah perasaan yang sulit untuk disembuhkan. Maka dari itu, jangan pernah ragu untuk meminta maaf kepada orang lain. Kalau kamu berbuat salah, kalau kamu merasa telah menyakiti hati orang lain, maka kamu berusaha untuk mengakui diri dan sadar diri akan semuanya itu, sehingga pertengkaran bisa dihindarkan. Jadi itu adalah 4 penyebab orang bertengkar. Sejatinya pertengkaran bukan hal yang baik, sehingga kita berusaha untuk mencegahnya. Apa yang firman Tuhan katakan dalam Amsal 3:30, jangan bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Ulangi kembali, Amsal 3:30, janganlah bertengkar semena-mena dengan seseorang kalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Ada kata yang baik dalam ayat ini, jangan semena-mena. Jadi pertengkaran sesungguhnya dimulai daripada sikap tidak menghargai orang lain, atau sikap merasa diri lebih baik dari orang lain. Jadi sesungguhnya pertengkaran itu dimulai dari diri sendiri. Kalau kita merasa lebih baik dari orang lain, maka kita semena-mena kepada orang lain. Kita tidak menghargai orang lain, sehingga kita bisa melakukan perbuatan yang menyakiti hati orang lain. Kita juga bisa mengadu domba. Kita juga bisa mudah tersinggung, atau karena kita orang lain tersinggung. Kita juga bisa salah paham, atau orang lain juga salah paham kepada kita. Jadi ada 4 hal: salah paham, yang kedua tersinggung, yang ketiga diadu domba, yang keempat sakit hati. Jadi pada prinsipnya pertengkaran adalah faktor kedewasaan. Seseorang yang dewasa, dia akan menjaga mulutnya, menghargai dirinya sendiri, menghargai orang lain. Sewaktu dia akan melakukan tindakan atau perkataan, dia timbang baik-baik. Kalau perkataan dan tindakan yang aku buat kepada orang lain, itu adalah diriku sendiri. Yang namanya orang lain itu adalah diriku sendiri.
Apakah aku bisa terima? Apakah aku tidak tersinggung? Apakah aku tidak sakit hati? Nah, pikirkanlah semuanya itu. Kalau api itu panas mengenai dirimu, jangan main api ke orang lain. Kalau dicubit itu sakit buat dirimu, jangan juga mencubit orang lain. Paham? Siap, Pak Guru, mengerti saya. Jadi itulah. Jadi dari Amsal pasal 3:30 dikatakan, janganlah bertengkar, jangan berbuat yang tidak semena-mena dengan seseorang. Jadi dimulai tatkala kita menghargai diri sendiri, maka kita tidak akan berbuat yang buruk kepada orang lain. Tatkala kita menghargai orang lain, kita pun tidak akan berbuat buruk kepada orang lain. Jadi sama tuh. Waktu kita bisa menghargai diri sendiri, kita tidak akan berbuat buruk kepada orang lain. Sewaktu kita tidak menghargai orang lain, kita pun sama, tidak akan berbuat buruk kepada orang lain. Jadi sikap menghargai bukan menyanjung atau menjilat ya, tapi menghargai. Setiap orang punya perasaan, setiap orang punya batasan, setiap orang punya cara, setiap orang punya latar belakang, setiap orang punya alasan. Pahami latar belakangnya, alasannya, sehingga kita tidak menjadi orang yang suka bertengkar, tapi membawa damai sejahtera buat orang lain. Shalom, sahabat podcast M116. Sampai bertemu kembali dengan podcast berikut. Amin.